Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allah azza wa jalla aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Al-Malik wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Nasr wa Ibnu Hazm. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasulih. Wa qala man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah wa ma yuti'il amira faqad ata'ani wa ma ya'sil amira faqad asani. Amma ba'd fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhil lailah al mubarakah khasatan yakni di hadal yaum al mubarak. Wa fi hadhil lailah ana sa'idun jiddan limadha lianna insyaallah taala sanabhas yata'allaq yakni bi ba'di dinina din al Islam. Wa aidan yakni insyaallah taala mungkin indana al-waqt wa nurid an nabhas yata'allaq bi kaifa yakni al-amir wa aidan kaifa istijja yakni li lana li wa aidan lakum jami'an. The first, let's thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is a Lord of the world, and peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Thank you very much for your attention, brother and sister in Islam, ladies and gentlemen. Actually, extremely, I'm happy tonight because inshallah ta'ala, we will discuss about the part of our deen, part of our religion is Islam. Kama qala Allah azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga khususnya kepada Ustadz Dr. Ilham Waliuddin, kemudian juga MC kita yang sangat luar biasa Ustadz Muhammad Faris dan juga seluruh keluarga besar dari Ma'had Rijalul Quran ya Kota Bogor dan juga ibu dan bapak sekalian teman-teman semuanya. Extremely I'm happy. Saya bahagia sekali. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang satu topik yang menurut saya is a very interesting for us ya as a Muslim of course ya, dan juga kita akan bicara tentang how we can motivate ourselves ya, khususnya dalam menghadapi berbagai challenge in our life. Oke, kita awali dengan satu mukadimah ya. The first is introduction. Kita pahami bahwa yang namanya kehidupan ini itu penuh dengan warna. Sukacita kadang itu menyapa.
ya, tetapi duka nestapa juga kadang hadir di depan mata. So, the big question in our life, what can we do? Mada numkinuna yakni an na'mal. Apa yang kita bisa lakukan dalam menghadapi hal ini? Tentu saja diawali dengan bagaimana jiwa dari kepemimpinan kita ya sebagai seorang muslim, dan juga kita memiliki seorang amirul mukminin, memiliki seorang amir, seorang pemimpin. Ini ada sebuah keharusan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri di antara kalian. Nah, terkait dengan jiwa kepemimpinan, maka kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya ya jiwa kepemimpinan dan juga pemimpin itu sendiri menjadi hal yang sangat penting ya, yang akan memotivasi diri kita ya, baik secara internal ataupun eksternal. So our topic tonight is about the Islamic leadership dan juga Islamic motivation. Kita akan diskusi bersama. Tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59 yang menjadi satu ya tuntutan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada Rasul dan juga ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in aw fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah ai ila kitabillah. Ya, kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kitab Allah Al-Qur'an, war rasul ila sunnatin nabawiyah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu ahsanu ta'wila. Itu yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. So, ini adalah satu motivasi ya. I think it's the mind energy for us, the power energy for us, ya energi yang sangat luar biasa untuk kita bisa terus ya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tetapi di sana ada satu kepemimpinan atau ada kepemimpinan yang mestinya juga hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab telah memberikan ya satu tuntunan yang sangat jelas. Kama qala Allah azza wa jalla, laqad kana fi Rasulillah atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah, suri toladan, the role model for us ya, bahkan ini the best model for us ya, in au liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya, bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira, dan juga banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kemudian sebuah perubahan ya, motivasi sendiri itu tidak bisa ya hanya dari luar eksternal. Ada membutuhkan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Ya, so we maybe fun to motivate ourselves ya from the other ya, from the external motivation ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ya ayat yang ke-11 Ar-Ra'd ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. So, berarti bagaimana sebenarnya kita mesti ya tasjik kullayaum ya, memotivasi diri kita bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin berkembang, maka kita harus mulai ya, we change our mindset ya, kita mulai merubah mindset kita, mindset seorang winner, seorang pemimpin, seorang pemenang, bukan mindset seorang pecundang tentu saja.
Nah, kemudian kita juga diingatkan dengan energi kedua yang sangat luar biasa, yaitu sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, riwayat Malik, kemudian Al Hakim, Baihaqi, Ibnu Nasr dan juga Ibnu Hazm, taraktu fikum amroini. Ya, dikatakan, aku telah meninggalkan kepada kalian itu dua perkara. Lantadillu ma tamasaktum bihima. Ya, kalian itu tidak akan sesat selamanya, kitab Allah wa sunnatar rasulih, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu, ya, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kama qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ya, aku Allah Rasul SAW bersabda, ya, aku telah diberikan, ya, Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu dan yang semisalnya. Ba'dul ulama yaqul anna hadhihi riwayah bimakna yakni bimislihi al-misl hadza yakni as-sunnah an-nabawiyah. Nah, dari sini kemudian kita juga diingatkan juga, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menyukai, mencintai, menyenangi, ya, orang-orang muslim yang qawi, ya, baik itu qawi secara jasmaniyah ataupun juga jasadiyah. Dalam riwayat Muslim dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz, ya, mukmin yang lebih kuat, ya, dari sisi fisiknya, dari sisi psikisnya, jasmaninya, rohaninya, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin, ya, muslim yang lemah. Ya, kenapa? Keduanya tetap memiliki kebaikan, ya, walaupun, ya, dua ada kebaikan, ya, tetapi yang lebih baik itu yang kuat. Maka kemudian ihris ala ma yanfa'uk, ya. Artinya apa? Bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, kita bekerja, kita memiliki semangat. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai, ya, idza amila amalan ayyudkinahu. Ya, jadi ketika seorang beramal itu dengan itqon, dengan apa? Profesional, amanah dan profesional sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, ya. Nah, di situ ada kata-kata tadi apa? Ikhris ala ma yanfa'u. Kuliah semangat. Kenapa? Karena adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bekerja juga merupakan bagian dari ibadah. Yang melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa kepada kemaslahatan itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu sudah clear, sudah jelas apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Yang namanya ibadah itu adalah apa? Segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, ya, ataupun juga perbuatan. Ya, semua aktivitas yang itu dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu akan memiliki makna ibadah. Maka ikhris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah dalam semua aktivitas yang membawa kepada manfaat, kebaikan untuk diri kita. Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang kepemimpinan tentu saja, ya. Jadi kita awali dengan bagaimana model kepemimpinan yang farduhu ilallahi war rasul, ya, berdasarkan kepada Al-Qur'an dan juga sunnah, ya, al-hadis, ya, bagaimana sebenarnya kepemimpinan itu adalah amanah, kemudian juga ada karakter yang mesti ada, ya, mulai dari amanah, kemudian sidik, kemudian fatonah, dan juga tablik. Nah, kita akan mengeksplor dari empat sifat ini. Saya bisa menyebutnya dengan saf, gitu ya, atau pas, gitu ya. Jadi fatonah, kemudian amanah, kemudian sidik, dan juga tablik. Kenapa ini penting? Ya, karena berkaitan dengan bagaimana karakter seorang leader. Ya, tadi banyak orang yang mungkin seolah-olah itu dia menjadi seorang pemimpin, tapi ternyata jiwanya, ya, karakternya
bukan karakter seorang pemimpin. Ya, dia lebih mengutamakan misalnya dirinya sendiri, keluarganya, atau mungkin kelompoknya, golongannya, ya, urusan dunianya. Itu bukan bukan karakter dari seorang pemimpin sejati. Ya, kenapa? Karena jelas sekali yang namanya pemimpin, amir dikatakan jelas ya bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi mas'uliyah ini mestinya ya itu bukan hanya dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri, tetapi itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika bicara tentang karakter dari fatonah, amanah, sidik, dan tablik, tentu saja ini akan memiliki signifikansi dalam membangun peradaban Islam yang maju dan beradab tentu saja. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, kita bicara tentang amanah, kepercayaan. Bagaimana sebenarnya diri kita mestinya dalam berbagai posisinya itu memiliki tanggung jawab, ya, memiliki juga sifat yang bisa dijadikan pegangan ya oleh orang lain, ya, amanah ya dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan muamalah, dalam melaksanakan ya sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya, kita ingat sekali bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dikenali ya bahkan sebelum kenabian dengan Al-Amin ya. Kenapa? Karena memang dipercaya. Ya, dipercaya di sini karena memiliki karakter yang memang yang memang profesional, karakter yang memang selalu bisa dipercaya ya. Jadi bukan hanya sekadar dia itu istilahnya itu amanah saja, tapi betul-betul terbukti amanahnya itu dia secara Al-Amin gitu ya, secara terus-menerus sama dengan Al-Aziz dengan Al-Aziz atau Al-Aziz gitu ya. Maka Al-Aziz itu adalah mulia yang dia itu berterusan ya, continue gitu ya. Nah, ini menjadi Al-Amin itu menjadi hal yang sangat penting ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga untuk masyarakat, untuk orang lain. Dan ini penting ya, bagaimana kita membangun citra diri yang positif. Ya, citra diri yang positif itu adalah apa? Ya banyak, mulai dari bagaimana ketika how to manage our time, for example, ya. Jadi bagaimana membangun dari ya, memanage, mengelola dari waktu kita. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena nanti ada implikasi yang menjadikan diri kita itu dipercaya, ya, baik itu sebagai anggota tim, ya, ataupun juga sebagai leader, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Nah, ini penting sekali. Saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya bahwa ketika Anda itu amanah, gitu ya, maka Anda itu sudah mestinya mampu untuk mengatur waktunya, kapan ada janjinya, kapan masuk untuk belajar, ya, kapan waktu untuk rehat, kapan waktu untuk menambah pengetahuan. Nah, jadi penting sekali itu, ya. Dan kita harus apa? Tadi ayut kinahu itkon, ya. Itkon itu betul-betul ya, kalau misalnya kegiatan acara itu mulai jam 8, ya jam 8, ya. Kalau kita mulai jam 8 lebih 10 karena memang di awalnya kita samakan 8:10 gitu ya. Nah, sama juga ketika kita belajar, ketika kita kuliah, apalagi nanti kaitannya kalau janji dengan orang lain. Ayatul munafikun salasun. Ya, salah satu kita ahada khana atau akhlafa. Oke ya. Nah, prinsip yang kedua terkait dengan as-sidq. Inna sidqa ya yahdi ilal jannah, tentu saja. Jadi sidik di sini dalam konteks leadership itu adalah konsistensi dalam berkata dan bertindak benar. Ya, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Jadi ada konsistensi, ini penting sekali ya. Banyak pemimpin ya, leader yang kadang ya, bahasanya itu mungkin ya, mencela-mencele gitu ya. Kadang ada angin ke timur ikut ke timur, ada angin ke barat ikut ke barat ya. Konsistensi, terutama ya konsistensi dalam dalam kebenaran
ya. Wa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Konteks tawakal di situ adalah keinginan ataupun juga konsisten dalam menjaga apa amanah, dalam menjaga semangat, ya. Wa idza azamta, apabila kau sudah berkeinginan tentang maka bertawakal, berkeinginan kuat untuk melakukan sesuatu, untuk memiliki sesuatu, untuk melakukan hal yang positif, maka kemudian fatawakal 'ala Allah. Jadi tawakal di situ adalah proses di mana kita itu betul-betul konsisten, ya, dan juga tadi profesional dalam melakukannya. Ya, kalau kita lihat contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jelas sekali bahwasanya ketika beliau itu kejujuran dalam berdagang, kemudian juga interaksi sosial, ya, implikasinya juga jelas karena dia akan membentuk lingkungan kerja yang etis dan transparan, ya, komunikasinya terbangun dengan baik, kemudian juga corporate culture-nya juga tidak ada yang toksik gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Yang berikutnya adalah fatona. Fatona itu kadang diterjemahkan menjadi kecerdasan, tapi kecerdasan yang memang digunakan, dimanfaatkan dalam konteks berbagai aktivitas kita sehari-hari. Ya, for example, as a lecturer or the teacher, maybe ya, misalnya sebagai seorang guru, seorang dosen misalnya, maka dosen yang profesional, yang fatonah itu adalah dia betul-betul memahami tugas tanggung jawab dari profesinya tersebut, ya, seorang dai, seorang ustadz, seorang musyrif, seorang yang diberikan amanah pimpinan gitu ya, maka fatonah dalam konteks kecerdasan yang kemudian diaplikasikan dalam amanahnya atau dalam jabatannya itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Kenapa? Karena fatonah itu juga berkaitan dengan kebijaksanaan dan juga pemahaman mendalam dalam setiap keputusan. Oh, ini sangat penting sekali. Saya beberapa kali menulis dan mendapati banyak sekali pimpinan yang kadang apa? Kadang reaktif, ya, terlalu cepat reaktif gitu ya. Artinya ketika mendapatkan satu berita belum tentu benar, kemudian cepat memutuskan. Padahal inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Tabayun dulu, ini benar nggak? Perlu adanya double check, perlu adanya triple check untuk memastikan. Sehingga nanti kemudian ketika memutuskan itu jelas, bijaksana, dan juga bijaksini gitu ya. Artinya pemahamannya itu rasikhuna fil ilm gitulah ya. Jadi betul-betul yang rasih, yang mendalam, bukan hanya dari satu laporan saja. Ini juga dalam beragama juga mestinya seperti itu gitu ya. Dalam beragama, dalam menyikapi berbagai, ya, apalagi zaman sekarang berita hoax misalnya gitu ya. Kita harus ini benar kan nih? Ini sumbernya dari mana nih? Jangan kita kemudian langsung share tanpa memeriksa dulu gitu ya, tanpa cek dulu sebelum share gitu ya. Apalagi kadang kita kemudian likes karena kita nggak tahu, oh ini bagus nih, ini padahal belum tentu ya. Ini penting sekali di era digital sekarang ini ya. Contohnya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu begitu cerdasnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita belajar sirah, kita akan menemukan bagaimana ya rancangan, desain atau planning beliau, ya, mulai dari hijrah ke Habasyah ya lebih dari satu kali, kemudian juga hijrah ke Yasrib itu melalui rancangan, ya, artinya itu apa, perencanaan yang matang, yang luar biasa, termasuk juga dalam perjanjian Hudaibiyah. Ya, jadi nggak asal gitu ya. Artinya ada strategi, ada siasah yang dilakukan yang memang sudah, artinya itu kalau beliau ya pasti dibimbing oleh wahyu ya. Kalau kita berarti ya betul-betul menyiapkan dengan matang dari berbagai dimensi melihatnya, jangan hanya dari satu perspektif saja. Kenapa? Karena nanti kalau bicara tentang fatonah ini, implikasinya itu adalah bahwa dalam pengambilan keputusan itu tepat dan inovatif dalam organisasi. Ini kalau kaitannya dengan apa? Sebuah institusi. Oke. Kemudian ada tablik komunikasi, ini di era sekarang itu menjadi sangat penting ya. Kalau saya lihat banyak sekali orang yang pintar, orang yang soleh gitu ya. Tapi ketika dia komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu lemah gitu ya. Ya, tablik itu simple ya. Jadi menyampaikan pesan dengan jelas dan juga inspiring ya, menginspirasi, ini penting nih ya. Misalnya kalau kita nanti dengar Ustaz Dr. Ilham Waliyuddin nih ya, kata-kata itu sangat menginspirasi gitu ya. Artinya itu betul-betul bukan hanya sekadar kata ya, tapi itu adalah makna yang terjalin begitu istimewa. Nah, gitu ya. Kita lihat bagaimana kisah
Nabi SAW itu dalam khutbahnya, kemudian juga menyampaikan secara personal misalnya kepada Abdullah bin Abbas yang belum menyatakan ya gulam ini wa'alimuka kalimat ikhfadillah yahfadka ikhfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ila akhirih. Oh, itu satu komunikasi yang menurut saya sangat luar biasa. Beliau itu bisa komunikasi dengan anak kecil, ya bisa komunikasi dengan pemuda, bisa komunikasi dengan orang yang sudah dewasa, bisa komunikasi dengan orang yang sudah tua sekalipun, ya bahkan riwayat kan beliau bisa komunikasi dengan kalangan jin, bisa komunikasi juga dengan beberapa binatang dan tumbuhan, gitu ya. Itu sebuah pola communication system yang itu memang dibangun. Selain juga memang karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, plus kemudian terkait dengan motivasi. Ini sebenarnya satu sesi tersendiri ya. Saya coba mengkorelasikan antara leadership dengan motivasi. Tadi di awal saya menyebut bahwa jiwa kepemimpinan itu ya semestinya itu juga ada dimensi motivation yang itu merujuk kepada ya Al-Quran dan juga As-Sunnah serta Sanul Qasas di dalam Al-Quran ya sebaik-baik kisah yang menginspirasi di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang abadan, yang selamanya. Ya tujuannya untuk apa? Jelas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Nah, kaitannya ini berarti nanti ada yang sifatnya itu internal. So our homework is how to motivate ourselves ya from the internal, dari diri kita, dan juga nanti ada kita membentuk satu atmosfer, membentuk satu lingkungan yang akan memotivasi diri kita yang nanti masuk ke dalam motivasi internal ya, yang tadi adalah eksternal. Internal berkaitan dengan spiritualitas kita atau keagamaan kita, our belief ya. Kalau kita masih merasa bahwasanya aduh saya itu kekurangannya begini, aduh saya itu banyak kekurangan, aduh saya keluarga saya seperti ini, kemudian keadaan saya begini, fisik begini, susah gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu seolah-olah itu apa ya? Ya mungkin kalau dari sisi akidah itu dia akidahnya Jabriyah gitu ya. Akidah Jabriyah itu artinya udahlah kita tinggal ngikuti aja. Mungkin orang menyebutnya dengan flow like water gitu ya. Padahal belum tentu benar juga. Kita punya liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. So kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya motivasi, we have the best future in our life, tentu saja. Nah, aplikasinya nanti kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kepemimpinan, ya kalau secara personal itu adalah jiwa kepemimpinan, itu mesti diadaptasi dari sirah nabawi. Ya, dalam konteks manajemen modern, dalam ya, bidangnya itu adalah bagaimana kita itu membangun integritas dan juga kejujuran. Terkait dengan motivasi itu mendorong etos kerja dan juga mas'uliyah ya mujtama ya di berbagai lembaga diri kita, lembaga, institusi di masyarakat. Case tadinya berkaitan dengan misalnya nanti ada lembaga, institusi, sekolahan, pesantren, ma'had Al-Quran dan sebagainya, yang itu semuanya sangat-sangat memerlukan leadership, self motivation, dan juga seorang pribadi yang memiliki integritas. The last, our conclusion tonight, ya, yang pertama ketika kita bicara tentang simpulannya adalah kombinasi ideal antara kepemimpinan nabawi dan juga motivasi Islamic motivation itu menjadi keyword kunci dalam kesuksesan falah di dunia wal akhirah. Kemudian implementasinya dalam bentuk prinsip Islam yang ya'lu wala yu'la alaih, yang menjadi guidance, menjadi way of life, yang itu kita bisa eksplor secara mendalam sehingga kemudian kita akan mampu untuk menghadapi berbagai challenging in our life, dan diharapkan semuanya memiliki jiwa pemimpin yang berintegritas, memiliki motivasi yang tinggi, dan inspiring to the world ya, bisa menginspirasi, bisa memberikan maslahat untuk semesta.
And then the last we can discuss about our topic. Thank you very much for that, for your attention. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.